Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Yulio Ede Channel akan menampilkan pelajaran IPAS kelas 4, Interaksi Sosial. Pengertian dan bentuk interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial berasal dari kata interaksi dan sosial. Interaksi artinya tindakan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi. Sosial artinya saling bekerja sama atau saling membutuhkan. Dapat diartikan, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok untuk berkomunikasi. Ada juga yang mengartikan interaksi sosial adalah hubungan saling mempengaruhi antara manusia satu dengan yang lainnya. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial. Dua, adanya komunikasi. Bentuk kontak sosial terdiri atas, yang pertama, antar individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Kita bahas yang pertama, interaksi sosial antar individu. Ini ditandai dengan adanya interaksi antara seseorang dengan orang lain. Contoh, seperti seorang teman satu sekolah yang tidak sekelas. Mereka bertemu di koridor kelas dan hendak menuju kantin. Ketika bertemu, kedua teman satu sekolah ini saling menyapa. Wujud dari interaksi antar individu tersebut memiliki banyak bentuk. Dapat berbentuk saling sapa atau saling tegur, berbentuk jabatan tangan, bercakap-cakap, dan lain-lain. Jika interaksi sosial yang terjadi memberikan reaksi yang cenderung positif, maka individu tersebut akan mengarahkan ke pertemanan, bahkan dapat mengarah ke sebuah kerjasama. Akan tetapi, jika hal sebaliknya yang terjadi, maka reaksi negatif tersebut akan memungkinkan konflik atau pertentangan di antara keduanya. Interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Ini kita bahas interaksi sosial individu dengan kelompok. Ditandai dengan adanya interaksi yang terjadi antara seseorang dengan beberapa orang. Contoh, guru sedang mengajar siswa-siswi di kelas. Guru adalah individu, sedangkan siswa-siswi adalah kelompok. Ini contohnya. Interaksi sosial antar kelompok. Yang C kita bahas interaksi sosial antar kelompok. Berikut 5 contoh interaksi sosial antar kelompok. Yang pertama, sosialisasi kelompok polisi terhadap masyarakat desa. Yang kedua, interaksi antara grup musik dengan beberapa juri. Yang ketiga, penyuluhan kelompok KKN atau kuliah kerja nyata kepada warga desa setempat. Yang keempat, lomba cerdas cermat 3 kelompok. Di sini kita lihat ada lomba cerdas cermat 3 kelompok siswa SMA. Yang kelima, perdebatan antara kelompok polisi dengan mahasiswa yang sedang berdemo. Jenis interaksi sosial. Jenis interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, interaksi sosial positif. Contoh, ketika kita berinteraksi dengan sahabat, teman, atau kerabat, kemudian dari interaksi tersebut memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi kita. Misal, kita dapat bermain dengan teman, belajar bersama teman, berdiskusi dengan teman, dan lain-lain. Yang kedua, interaksi sosial negatif. Interaksi yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, perpecahan antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok. Contoh,
adik dan kakak berebut mainan sehingga timbul pertengkaran. Interaksi sosial di lingkungan sekolah. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bentuk interaksi sosial di lingkungan sekolah dapat terjadi, contohnya, yang pertama, saat kita melakukan tugas sebagai pelajar. Yang kedua, saat kita melakukan peran sebagai pelajar. Yang ketiga, saat kita melaksanakan tanggung jawab sebagai pelajar. Kita bahas yang pertama, tugas siswa atau pelajar di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan baik. Ketika guru sedang mengajar, siswa harus memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru dengan baik agar interaksi sosial berjalan lancar. Berikutnya yang B, memiliki sikap terpuji. Contoh sikap terpuji siswa atau pelajar ketika melakukan interaksi sosial di sekolah adalah yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa teman ketika bertemu. Berikutnya yang B, memberi ucapan selamat kepada teman yang memenangkan lomba atau prestasi tertentu. C, menolong teman yang lupa membawa bekal makanan. D, menolong teman yang terjatuh ketika bermain bersama. E, bersikap ramah dengan semua orang. Tiga, tanggung jawab di lingkungan sekolah. Contoh tanggung jawab pelajar di lingkungan sekolah, yang pertama, mematuhi tata tertib atau peraturan sekolah. Yang kedua, bersama seluruh warga sekolah menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, bersama seluruh warga sekolah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Ketika warga sekolah melaksanakan tanggung jawab di lingkungan sekolahnya, maka akan terjadi komunikasi antar siswa. Komunikasi antar siswa dengan guru dan yang lainnya. Ini adalah contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. Interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Satu, kita bahas tugas siswa di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tugasnya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, melaksanakan tata tertib. Berikutnya kita bahas peran siswa di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Contohnya, kerja bakti membersihkan got atau saluran air, membersihkan lingkungan sekitar. Berikutnya, peran siswa mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Nomor 3, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab kita menjaga hubungan baik dengan tetangga dan warga sekitar. Yang B, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar. Manfaat interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki banyak manfaat baik untuk diri sendiri maupun kelompok. Manfaat interaksi sosial antara lain, nomor 1, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Semakin banyak bergaul dan berinteraksi dengan orang lain, maka semakin banyak pengetahuan dan wawasan yang kita dapatkan. Dengan banyak teman, kita dapat saling bertukar informasi yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Semakin sering kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, maka cara bicara di depan umum akan semakin lancar dan tidak canggung menghadapi orang banyak. Latihan soal. Ayo, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Nomor 1, semua manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu,
manusia membutuhkan interaksi sosial dengan sesama. Apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yang kedua, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Silahkan diperhatikan. Kakak dan teman-temannya sedang mendemonstrasikan hasil karyanya berupa mobil mainan bertenaga angin. Mereka bergembira dan saling berdiskusi tentang karyanya. Menurut kalian, apakah peristiwa tersebut menunjukkan adanya interaksi sosial? Jelaskan mengapa. Nomor 3, sebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sudah kalian pelajari. Nomor 4, jelaskan jenis-jenis interaksi sosial dan berilah contohnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.